Ramadan, bulan rizki. Kualitas ibadah menentukan tingkat kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebutan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat dan berkah bukanlah kata-kata semata. Selain nikmatnya ibadah yang terus meningkat, pahala yang dihasilkan berlipat ganda. Rizki yang didapatkan juga mengalir dengan deras. Selamat datang rizki Ramadan. Bulan suci Ramadan bukan hanya membuka pintu langit bagi pengampunan dosa, melainkan juga menyediakan pintu rezeki yang melimpah bagi pengusaha. Makanya, pelaku bisnis menyambut momen Ramadan dengan optimis dan ceria. Mereka telah merajut jala untuk menangkap hasrat warga berbelanja yang tengah menyala-nyala. Mereka pun mengeluarkan berbagai jurus kreatif demi meraup cuan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, banyak peluang bisnis di bulan puasa yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Peluang bisnis di bulan Ramadan yang cukup terbuka akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan demi memperbaiki kualitas hidup. Bagi rakyat Indonesia, momen bulan Ramadan dorong pertumbuhan ekonomi. Bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri selalu mendorong kenaikan permintaan dan uang beredar. Hal ini meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, perputaran uang yang meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan juga akan berimbas kepada jumlah perputaran uang. Hal itu juga membuat Bank Indonesia menyiapkan uang tunai 195 triliun rupiah untuk menghadapi Lebaran 2023. Seiring dengan itu, pandemi COVID-19 yang kian longgar juga bakal mendorong kenaikan angka pemudik ke daerah. Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan masyarakat selama masa Lebaran mencapai 123,8 juta orang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hal ini pun turut memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, karena akan ada perputaran uang dari pemudik yang datang dari kota besar ke daerah. Hal itu sejalan dengan tradisi pemberian tunjangan hari raya kepada sanak saudara dan belanja masyarakat di daerah tujuan mudik. Joshua memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran 2023 mencapai 8.573 triliun rupiah, atau terdapat tambahan sekitar 243 triliun rupiah. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan perputaran uang pada Lebaran 2022 yang tercatat 221 triliun rupiah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sejak awal dimulainya Ramadan hingga nanti ditutup, tentunya tetap ada peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Bisa dengan membuka usaha kecil-kecilan yang musiman, atau mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih besar. Setidaknya inilah ide kreatif 7 peluang bisnis yang menguntungkan di bulan Ramadan. Pertama, busana muslim dan perlengkapan ibadah. Kedua, jualan takjil dan minuman segar. Ketiga, aneka kue dan parsel lebaran. Keempat, beras dan bumbu masak. Kelima, catering makanan. Keenam, furnitur rumah. Ketujuh, jasa transportasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ratusan juta kaum muslim Indonesia akan menjalani Ramadan tahun ini. Secara historis, periode Ramadan dan Lebaran adalah puncak konsumsi masyarakat, di mana permintaan akan barang dan jasa melonjak tajam. Aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan akan mendongkrak ekonomi Indonesia hingga 0,25%.
Dengan demikian, bulan Ramadan seharusnya tak hanya menjadi ladang pahala, tapi juga ladang rezeki. Maka warga Republik Indonesia, siap-siaplah banjir duit. Namun realitanya, tak semua orang dapat menikmati limpahan rezeki selama Ramadan. Ironisnya, umat Islam yang berpuasa justru non-Muslim yang meraup keuntungan rezeki Ramadan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Selesai Lebaran, para pengusaha non-Muslim dan keluarganya pergi berlibur ke Bali, Singapura, bahkan ke Amerika atau Eropa. Sementara itu, banyak di antara kaum Muslim kembali bergelut dengan himpitan ekonomi. Belum lagi tagihan cicilan utang riba dan kartu kredit yang harus dibayar. Prihatin memang, ternyata tidak semua yang berpuasa itu jadi lebaran hidupnya. Bahkan, momok keuangan seringkali terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, finansial berada dalam kondisi kritis. Karena itulah, kami ingin mengingatkan agar kita menghindari dosa keuangan yang bisa bikin Anda melarat usai Lebaran. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Melalui paparan ini, kami mengajak kaum muslim untuk sejenak merenung. Mengapa kita yang puasa, tapi orang lain yang meraup keuntungan besar selama Ramadan? Selanjutnya, marilah kita perbaiki cara pandang kita terhadap rezeki dan bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Selama ini, mungkin banyak orang menyangka bahwa kita memperoleh rezeki itu di bumi. Maka berusahalah mereka bekerja keras setiap hari. Katanya mencari uang. Namun sayangnya, rezeki yang mereka impikan tak kunjung dapat. Sebuah proyek yang mereka kejar dan diharapkan bisa memberi uang yang banyak, ternyata gagal didapatkan. Bisnis yang di atas kertas bisa menguntungkan, ternyata setelah dijalani bukan untung yang didapat, tapi buntung. Usaha tersebut bangkrut dan gulung tikar. Tinggallah akhirnya gigit jari menyesali takdir. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sebagai orang beriman dan berakal, perlu kita pahami dan sadari bahwa usaha,
kerja, gaji, upah, bukanlah itu yang membawa rizki pada kita. Tapi karena Allah menghendakinya. Maka ketika kita beroleh rizki lewat usaha, kerja yang berupa gaji atau laba yang besar, itu semua adalah kehendak Allah semata. Artinya, Allah melihat kita pantas mendapatkannya karena kita sudah bekerja cerdas dan rizki itu memang jatah kita. Jadi, kewajiban kita adalah berikhtiar untuk memantaskan diri agar diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 212. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sasrarogawa, pendiri pengajian tawakal, mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya sesuai hikmah dan rahmatnya. Allah Ta'ala telah mengatur semua rizki. Jadi, rezeki itu adanya di langit dan bukan di bumi. Maka, pada bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk memperoleh rezeki berlipat ganda. Pasalnya, pintu langit sedang dibuka oleh Allah sangat lebar. Jemputlah rizki itu ke langit melalui zikir, sholat duha, qiyamul lail, dan tahajud di sepertiga malam. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Jadi, usaha atau ikhtiar adalah jalan agar Allah melihat seberapa gigih kita mengharapkan yang terbaik darinya. Karena itulah, saat kita mengharapkan sesuatu dalam kehidupan, maka senjata yang paling ampuh selain doa adalah usaha. Melalui usaha tersebut, Allah akan mengubah takdir kita. Yuk, kita hidupkan sepertiga malam pada bulan Ramadan yang penuh rahmat dan rizki ini. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.